Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sofia Nurwidaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Bakaran Kulon 1. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif mengenai keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Selama pendidikan, saya dibimbing oleh fasilitator saya yang bernama Ibu Siti Mutrika dan pengajar praktik saya Bapak Nyamat. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah: budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memilih motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada murid masih motivasi ekstrinsik. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau dalam diri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan. Maka sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Yang kelima, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas.
Keyakinan sekolah atau kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dibuat secara bersama dan disepakati oleh guru dan murid untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa kalimat universal yang mudah diingat dan dipahami oleh murid sehingga diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Yang keenam, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak adalah: dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pemahaman atas keseluruhan modul budaya positif. Saya sudah memahami sebagian besar konsep inti dari modul 1.4 budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan, ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi murid dari dalam dirinya. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas harus melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan sekolah atau kelas yang diyakini bersama. Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau ternyata kurang tepat dalam mewujudkan disiplin. Seharusnya saya menerapkan posisi sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, sehingga saya dapat menumbuhkan karakter murid untuk membentuk identitas positif dan bertanggung jawab. Pengalaman saya terkait penerapan budaya positif yaitu saya mencoba menyusun keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Kemudian hasil keyakinan kelas yang disepakati kami tempel di dinding kelas, dan saya menangani permasalahan murid yang sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat dengan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi saat melakukan hal tersebut dan berusaha untuk menerapkan konsep budaya positif di kelas maupun sekolah. Selain itu, saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat dan menemukan solusinya.
Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah muncul motivasi intrinsik dalam diri murid dalam menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah saya harus memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Saat itu, perasaan saya diliputi dengan perasaan bersalah atas ucapan atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri saya sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid saat memperbaiki kesalahan. Pernah, akan tetapi hanya pada tahap menstabilkan identitas dengan menyatakan semua orang pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna, dan memvalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan berbuat tindakan tersebut, tetapi tidak sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah supaya menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.